Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu bersama pengajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk tetap berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap melimpah pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dan yang menggelar usia yang berlalu. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dari keluarga dan rumah, termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, rasa syukur kita semakin bertambah. Kiranya doa-doa kita pada 3 bulan yang lalu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama seluruh umat Islam sedunia telah berdoa sebagaimana Rasulullah SAW berdoa. Doa itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Kiranya doa itu dikabulkan oleh Allah sehingga kita pun dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Saya hanya berharap dan kita semua hanya berharap kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita di bulan suci yang mulia, yaitu bulan Ramadan itu semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah sumber kekuatan umat Islam. Ada buku yang cukup bagus yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Buku itu berjudul An-Nasihul Wafil Islam. Sayyid Sabiq itu sarjana Mesir yang sangat populer dengan kitab Fiqhus Sunnah yang sangat populer di tengah masyarakat kita. Di samping kitab Fiqhus Sunnah, beliau juga menulis An-Nasihul Wafil Islam. Dalam buku itu, Bapak sekalian, ini buku sangat populer, utamanya banyak dipelajari oleh para orientalis, orang-orang Barat yang menginginkan pengetahuan tentang ketimuran atau orientalis. Nah, di dalam buku itu ada beberapa sumber kekuatan umat Islam yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita batasi fakta. Bapak sekalian, kehidupan manusia atau hidup seseorang itu adalah pergumulan antara hak dan yang batil, yang musyrik dan yang bertauhid, yang jujur dan yang munafik, yang dinamis dan yang statis. Bapak sekalian, kita cari akar permasalahan kehidupan ini yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan sumpah iblis yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Ini karena kita ngaji Pak ya, saya bukakan kitabnya atau Qurannya supaya kita sama-sama tahu.
Nah, Quran suratnya surat Al-Alaq. Tapi sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sumpah. Harapannya adalah semua umat Islam memahami, mengingat-ingat akan sumpah iblis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Fatima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah, karena Engkau ya Allah telah mengutuk aku sebagai makhluk yang tersesat dari jalan yang benar, akan kudatangi semua manusia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktharahum syakirin. Dan Engkau ya Allah tidak akan pernah menjumpai makhluk yang berwujud manusia itu banyak mentaati akan aturan dan bersyukur akan nikmat-nikmat. Ini sumpahnya iblis. Jadi kita ini akan senantiasa didatangi oleh iblis untuk digoda, disesatkan jalannya, diragukan langkah-langkah, diragukan keimanan kita. Itu iblis terus menggoda. Oleh karena itu harus sekalian, ini ingat-ingat nanti ya, ingat-ingat. Tidak boleh seorang muslim itu merasa aman dari godaan syaitan. Siapapun orangnya, apakah itu masyarakat awam, santri, ustadz, kiai, semuanya tidak boleh merasa aman dari godaan syaitan. Hidup ini pergumulan antara hak dan batil. Adu kekuatan terus menerus, yang jujur, yang munafik, terus adu kekuatan. Oleh karena itu umat Islam yang beriman kepada Allah sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya manusia itu memahami potensi kekuatan yang ada, yang dia punya dalam percaturan dan dinamika pergumulan tersebut. Ibarat kita mau perang, kita harus tahu kekuatan kita. Ya, harus tahu kekuatan. Berikutnya Pak, mari kita bahas pelan-pelan. Sumber kekuatan umat Islam yang pertama adalah kekuatan syariat dan ajaran. Kekuatan syariat, kekuatan ajaran Islam, itu sumber kekuatan pertama. Terus sekalian, oleh karena itu sekarang banyak orang-orang yang tidak suka dengan Islam berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya umat Islam jauh dari syariat Islam. Bagaimana cara orang Islam itu kemudian meragukan ajaran Islam. Sebab kalau nanti orang Islam dan ajaran Islam itu dipahami dengan benar, kekuatan itu luar biasa. Oleh karena itu nanti bagus sekalian, ya, ini nanti dipahami betul-betul bahwa ada upaya-upaya oknum-oknum tertentu dengan dalih apapun berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Wong sing apik-apik, wong sing mempunyai karakter Islam, bersikap Islami, dicap dengan hal-hal yang tidak enak didengar, kadrun, ya kan? Nek ono wong ketemu koncone berucap salam, bahkan mengatakan kamu menjadi ampuh,
mono bahasanya kadrun. Jadi di framing bagaimana caranya umat Islam itu menjauh dari ajaran. Pertama, jauh dari Arab, ya, jauh dari hal-hal terkait dengan Islam. Habis sekalian, dalam syariat disitulah terpaktub di dalamnya. Islam adalah agama yang bersih dari kemusyrikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari noda-noda syirik. Al-Zumar ayat yang ketiga. Dan hati-hati nantinya, Pak, maaf ya, saya berdiri hanya untuk memberitahukan atau menjelaskan kata. Kalau saya berdiri seperti ini, dengan melihat saya pakai jas, saya pakai celana panjang, ini budaya mana? Budaya Eropa, budaya Barat. Tapi jenengan mesti tahu saya pakai peci, budaya mana? Budaya Indonesia. Dalam tubuh saya ini menempel dua budaya setidaknya ini. Kalau kemudian nanti ada orang Islam pakai batik, pakai sarung, batik itu budaya mana? Khususnya orang-orang Jawa, pakai batik Pekalongan, Jawa, ya. Pakai sarung, sarung budaya mana? Budaya India, ya. Budaya orang Hindu India. Dalam tubuh seseorang bisa melekat sekian banyak budaya, dua atau lebih budaya. Dalam ilmu sosiologi modern ini disebut dengan akulturasi. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Jenengan mau pakai peci yang hitam, pakai peci yang putih, tidak pakai peci sekalipun, menegakkan sholat tidak masalah. Jenengan pakai sorban atau tidak pakai sorban tidak masalah. Ya, jenengan pakai sarung ataupun celana panjang tidak masalah. Sebab ini akulturasi, hanya sebatas budaya. Tetapi yang berbahaya itu ada sinkretisme. Nah, istilah kedua. Sinkretisme atau sinkretisme. Perpaduan dua keyakinan, perpaduan dua keyakinan, dua ibadah yang melekat pada diri orang Islam. Ini namanya sinkretisme. Coba Pak, saya paparkan di sini. Coba. Ini kira-kira jenengan Pak, jangan lihat ini ya. Kalau ini agama Hindu, orang Hindu mau meresmikan pemakaian mobil baru, ya, kita hormati. Itu kan orang Hindu percayaan seperti itu. Yang menjadi masalah yang sebelah ini. Ini kira-kira Hindu, orang Islam atau orang Kristen? Nek delok topine, nek delok sorbane, nek delok bandine, nek nonton sarungan, itu poyok-poyoknya wong Islam. Tapi dia melakukan ibadah model seperti ini. Pak, ini bukan rekayasa. Ini bukan pencitraan, ini asli, Pak. Saya dampingkan ini, saya sejajarkan ini, harapannya untuk studi komparatif namanya, studi perbandingan. Nek wong Hindu ngono ora masalah, sebab keyakinannya wis ngono, kita hormati. Tapi yang model-model seperti ini yang menjadikan kita miris.
dengan dalih menghidupkan kearifan lokal. Ini sinkretisme. Sing repot maneh Pak, ana larung sesajen. Ya, larung sesajen itu kebiasaan orang-orang Hindu Bali. Ada gitu. Kita hormati, kita memang keyakinan seperti itu. Kita hormati, kita biarkan dia untuk melaksanakan ajaran agamanya. Toleransi ya. Tapi sing repot Pak, larung sesajen ke laut sing bawa puding Islam. Wong Hindu ngomong itu cucu Islam, cucu Hindu sing ngomong Islam. Wong Islam ngomong cucu Islam, Islam kok ngomong ajaran sesat larung sesajen ke laut. Akhirnya Hindu orang, Islam orang, agama anyar. Inilah sinkretisme, tantangan bagi umat Islam yang beriman kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan yang luar biasa. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam yang bersih dari noda-noda syirik. Jika orang itu mentauhidkan Allah, jika orang itu beriman kepada Allah dengan cara yang benar, melaksanakan ajaran Islam dengan cara yang benar pula, insya Allah tidak mudah untuk ditipu, juga tidak mudah untuk dibodoh-bodohi, dan sudah barang tentu kekuatan umat Islam itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini saya dulu, dan sekarang mari kita lanjutkan. Ada lagi Pak, Al-Quran Surat Al-A'raf. Saya kepengen tanya dulu, tidak apa-apa ya, dengan jawab. Sama di orang pokok, gitu ya. Pak, jenengan kalau membaca Quran itu mencari apa? Kalau jenengan baca Quran, mau mencari apa? Mencari pahala. Tapi sekalian, Al-Quran diturunkan itu mengarahkan orang untuk mentauhidkan Allah. Al-Quran diturunkan agar manusia itu tidak salah arah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Di bulan Ramadan itulah bulan yang diturunkan Al-Quran. Fungsinya sangat jelas sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Jadi kalau nanti kita membaca Quran, seharusnya mencari petunjuk, mencari hidayah. Ulang lagi kali Pak, ini nanti kan pembicaraan kita ini akan merubah paradigma berpikir kita dengan cara baca Quran. Ulang lagi kali, maos Quran niku mencari hidayah. Karena memang Al-Quran diturunkan tujuannya untuk hidayah bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Jika kita nanti membaca Quran dengan semangat mencari hidayah, maka kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki dunia keilmuan. Ambil contoh Pak, masih Quran surat Al-A'raf. Kita buka ayatnya, ayat 31. Ketinggalannya? Ya. Jenengan tinggali terus saja ya. Di dalam ayat itu ada kata-kata wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Kalau kita membaca ayat ini dengan semangat mencari hidayah, timbul pertanyaan. Kalau makan berlebihan, akibatnya apa? Kalau kekurangan makan, akibatnya apa?
Kita dituntut oleh Allah untuk memasuki dunia keilmuan. Riyen tadi, riyen zaman boten eco riyen. Kata tiang niku mati kaliren. Kurang mangan. Dulu banyak orang kurang makan, gizi buruk. Banyak mati yang kelaparan. Itu dulu. Sekarang kita dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang mati karena terlalu banyak makan. Kolesterol tinggi, diabetes, asam urat, ginjal itu dipacu oleh makanan. Terlalu banyak makan. Jadi ini kakean mangan yo penyakit, kurang mangan yo penyakit. Bahkan ulu wasrobu. Makan dan minumlah kalian. Ojo sampai orang mangan. Makan dan minumlah kalian. Tetapi jangan berlebihan. Dituntun oleh Allah memasuki dunia keilmuan. Muncul ilmu gizi, ilmu makan, macamnya. Sehingga ada jargon tempat sehat 5 sempurna. Kalau kita membaca dengan benar, subhanallah, 4 sehat 5 sempurna tidak akan pernah bisa diganti dengan makan cukup 2 pisang. Sampai kok ya. Kita akan tahu orang ini sengaja buju iya orang ngerti ya ini. Ya kan? 4 sehat 5 sempurna tidak akan pernah bisa diganti dengan cukup makan 2 pisang. Siapapun orang yang mengatakan kita begitu akrab dengan Al-Quran, dengan semangat membaca Al-Quran, mencari petunjuk hidup, kita tidak mudah untuk dibohongi orang. Ya, oleh karena itu, terus sekalian, supaya nanti hidup kita, kekuatan umat Islam itu muncul kembali. Sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran, berkomunikasi dengan Allah lewat bacaan Quran. Dengan demikian, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah, petunjuk hidup bagi kita. Kita lanjutkan. Ternyata orang Bojonegoro suka makan pisang ya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada kita umat Islam. Janji itu bagus sekalian, diulang-ulang oleh Allah hingga 3 kali dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda, dengan ayat yang berbeda. Dalam Quran surat As-Saff ayat 9 ada, At-Taubah 33 ada, Al-Fat 28 ada. Janji Allah itu apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Nah, jadi sini Pak, yang sama. Kalau walau karihal musyrikun itu nanti redaksinya beda-beda. Tapi kalimat redaksi ayat yang menyebutkan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli diulang-ulang oleh Allah hingga 3 kali. Dengan cek begini, At-Taubah wonten, As-Saff wonten, Al-Fat wonten. Semua ahli tafsir memberikan penjelasan untuk kita. Jika ada ayat yang terulang redaksinya, jika ada nama-nama yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran, itu artinya pesan Allah sangat penting di dalamnya. Perlu diulang agar umat Islam tidak mudah-mudah untuk melupakan. Contoh Pak, wonten asma jenenge wong diulang-ulang dalam Al-Quran hingga 121 kali dalam Al-Quran. Jadi ada nama Nabi yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran 121 kali dalam Al-Quran. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dengan percados, dengan teliti mangke, dengan waos mulai Al-Fatihah sampai Anas, sampai bocor. Engko nek ana Ibrahim garis bawahi, terus ya sampai Anas. Dekat kanggo gak tadarusan ya. Kulo pun ngecek, kulo pun ningali. Wonten 102 pusaka. Nama Nabi Ibrahim akan disebut oleh umat manusia, utamanya umat Islam. Mengapa demikian? Sebab setiap umat Islam nanti kalau bersolawat atas Nabi dapat dipastikan akan mengatakan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Redaksi sholawat ini tidak akan pernah berubah sampai nanti akhir zaman. Jadi umat Islam utamanya pada saat sholat akhir dapat dipastikan akan bersolawat atas Nabi dan dia akan menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Di luar biasa. Dan Nabi Ibrahim itu mempunyai akidah yang benar. Sehingga keturunan Ibrahim itu sangat banyak yang menjadi Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW dari jalur Ismail alaihissalam. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang benar, agar Dia Allah memenangkannya di atas segala agama-agama lain. Ini janji Allah. Sudah barang tentu jika umat Islam itu mau berpegang teguh dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Ini Pak, dipahami oleh orang-orang Nasrani, dipahami oleh orang-orang Orientalis. Oh, ternyata agama Islam itu telah mendapatkan janji dari Tuhan akan dimenangkan di atas agama-agama lain. Mereka paham. Mereka paham. Saya kebetulan bapakku kuliah S3 di UNU Malang. Itu punya teman asli orang Australia. Ya, kuliah di UNU Malang, ambil S3 sama-sama seangkatan dengan saya, sejurusan dengan saya. Tapi dia Katolik. Ya, Katolik. Juga bahasa ini ngerti dia. Bahkan pada saat dia presentasi menjelaskan masalah ayat ini, coba. Wong Katolik itu menjelaskan ayat, coba. Kan luar biasa. Nah, habis sekalian. Jika orang Islam kalah terhadap orang-orang di luar Islam tentang kitab sucinya, ini sangat ironis. Maaf ya, jelek-jelek gini, saya dulu waktu di S2 itu konsentrasinya kan hukum Islam. Salah satu maroji, salah satu dari rujukan referensi yang digunakan oleh senator Amerika menyusun undang-undang negeri Amerika, salah satu marojinya adalah Al-Quran. Coba. Amerika yang merupakan yang notabene negeri yang bukan Islam menyusun undang-undang negaranya, salah satu marjinya, salah satu referensinya adalah Al-Quran. Ya, nah ini kalau kita baca-baca tahu gitu. Mereka mengakui kebenaran Al-Quran. Oleh karena itu jika berpegang teguh dengan aturan-aturan Islam, aturan-aturan syariat Islam, kekuatan umat Islam itu luar biasa. Nah, ya, kita lanjutkan. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengisahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua, kekuatan masjid. Tapi sekalian, masjid ini sumber kekuatan umat Islam kedua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memerintahkan
Jadi perintah sholat yang 5 waktu belum ada. Allah menjalankan hubungannya dari masjid menuju masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baru mi'raj. Ya, baru menerima perintah sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu umat Islam harus mencintai masjid, harus memakmurkan masjid, sebab masjid itu sumber kekuatan umat Islam yang kedua. Terus sekalian, coba sekarang kita analisis satu-satu ya. Jadi kalau perjalanan Isra Mi'raj, sebelum perintah sholat ada perjalanan dari masjid. Sekarang perjalanan kedua. Perjalanan kedua oleh Nabi Muhammad SAW, perjalanan yang agung, perjalanan yang merubah peradaban umat Islam, yaitu perjalanan hijrah. Saya hanya berharap kepada Allah mudah-mudahan yang hadir semua di masjid ini diberi kesempatan ya Allah untuk umroh ataupun haji. Sing amin udah disini ya. Kamu sekalian, kalau nanti Pak jenengan di Madinah 3 mil arah selatan kota Madinah, jadi 3 mil sekitar 5 km arah selatan kota Madinah, itu ada masjid Pak. Di dusun namanya Kuba, masjidnya namanya Taqwa, dusunnya namanya Kuba. Itu masjid didirikan oleh Rasulullah SAW pada saat perjalanan hijrah. Dari Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib, dulu namanya Yasrib. Dari kota Mekah ke kota Yasrib. Sebelum memasuki kota Yasrib, beliau berhenti di situ, mendirikan masjid. Di tengah-tengah perjalanan hijrah, di tengah-tengah perjalanan yang luar biasa nilainya dalam Islam, Rasulullah mendirikan masjid. Jadi yang pertama pada saat hijrah yang didirikan Rasul bukan mendirikan jaringan-jaringan bisnis, bukan jaringan-jaringan politik, tapi yang didirikan Rasulullah adalah masjid. Sebab Rasulullah paham betul sumber kekuatan umat Islam nanti ada di dalam masjid. Sehingga daerah nantinya kalau kita lihat hampir tiap Ramadan, kalau Ramadan tahun yang lalu, bukan dari sekarang, tahun yang lalu, tanggal 25 Ramadan. Kalau kemarin Ramadan tidak tahu, saya tanya tanggal berapa. Pokoknya bulan Ramadan. Orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Islam senantiasa berupaya supaya orang-orang Islam tidak mendekat kepada Masjid Al-Quds Al-Aqsa. Sebab apa? Mereka pun tahu bahwa sumber kekuatan, simbol kekuatan umat Islam itu adalah masjid. Dan Masjidil Aqsa itu bagus sekalian, masjid yang disucikan oleh umat Islam yang ketiga. Setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu masjid yang diutamakan dalam syariat Islam, bukan hanya umat Islam, tapi syariat Islam. Itu panjang sejarah Masjidil Aqsa. Tetapi Masjidil Aqsa itu sekalian mempunyai sejarah tentang pertaubatan. Tentang pertaubatan. Orang-orang yang menuju masjid itu orang-orang yang hebat, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang kita analisis, kita peteni satu persatu. Orang yang melangkahkan kaki menuju masjid, niatnya saja niat suci. Niatnya niat suci. Tidak ada niat kecuali untuk beribadah, takwa, mendekatkan diri pada Allah. Itu orang menuju masjid. Subhanallah. Yang kedua, pakaiannya mesti suci.
orang menuju masjid. Isi yang ada pakaian najis dan semua pakaian yang dikenakan oleh kita masing-masing suci. Badan yang suci, niat pakaian badannya suci. Wah, bisa minimal wis podo atus, sama turun atus ngadu. Ya, maju ke contoh siji ya. Semuanya suci. Bahkan maaf, wanita yang menstruasi atau 8 bulan nggak boleh ikat berdiam diri di masjid. Masjid tempat suci. Kita masuk di tempat yang suci, menyebut asma Allah yang suci. Oleh karena itu lokasi yang sangat dicintai oleh Allah itu masjid. Dan sumber kekuatan umat Islam ada di dalam masjid. Kalau dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 disebutkan wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan. Para ahli tafsir pun menyebut bersegera menuju masjid itu artinya bersegera menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua perbuatan-perbuatannya, bertobat kepada Allah dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengampuni dosa-dosanya, tetapi Allah juga mengangkat derajat orang itu ke tempat yang terpuji. Lalu sekalian sedikit cerita ya. Zaman Nabi Daud alaihissalam. Nanti kalau kita pengen tahu lebih lanjut cerita ini, ada di dalam buku sejarah masjid yang ditulis oleh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Sejarah masjid. Masjid itu pun ada sejarahnya. Semua masjid ada sejarahnya. Nah, zaman Nabi Daud itu ada orang yang kejaya, pintar olah kanuragan, sakti kontrol. Tapi banyak dosa, banyak maksiat. Sudah ratusan orang dibunuh. Tiap malam minum minuman keras. Dia senantiasa main perempuan. Biasa makan yang bukan haknya. Dan ada berani untuk mencegah orang ini untuk berbuat dosa. Karena orang sakti. Orang ini pinter olah kanuragan. Orang sing wani ngedepi wong sing koyo ngene. Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib orang ini 180 derajat. Pak, semakin hari semakin tua, tenaga semakin lemah. Biar pendekar saiki lek grade iki ono ya. Ya, biar waktu nom-noman iki opo sing gak dilakoni. Bagus itu okok ya, ojo kok melayu bal-balan, rukuk sujud terus ya. Nah, lalu sekalian orang itu begitu, maka dia kepingin memperbaiki diri. Dia pergi ke Nabi Daud. Dia bilang, Daud, saya kesini minta tolong. Minta tolong apa? Bimbing aku bagaimana cara bertaubat atas segala dosa. Pak, sebodoh-bodoh manusia, sababek-babek wong, itu saya tetap ngerti Pak, dosa apa ngerti. Wong sing ora sekolah ngerti Pak, nek korupsi dosa ngerti. Apa bener sing sekolah? Ya, apa benar sing bergelar doktor, profesor, ngerti kabeh, apal sampe. Ya. Nah, harus sekalian. Nabi Daud tadi tersenyum. Ojo-ojo kok iki kamuflase, ujung kiai. Tetapi ternyata Pak, berkali-kali datang ke Nabi Daud dengan ucapan yang sama. Akhirnya Nabi Daud mengatakan, oh ini mungkin
sungguh-sungguh orang. Terus Nabi Daud mengatakan, kamu punya tanah enggak? Orang ini bilang, Daud, saya kesini bukan untuk jual beli tanah. Saya kesini mau minta tolong agar kamu membimbingku untuk bertaubat, memperbaiki diri, menyesal di hadapan Tuhan yang kamu sembah selama ini. Tolong kamu bimbingin. Gara-gara kamu takut tanah. Nabi Daud mengatakan jangan salah paham. Kalau kamu punya tanah, serahkan kepadaku. Akan kubangun gedung yang megah. Akan kukumpulkan semua orang berdosa seperti kamu. Akan kubimbing sama-sama. Aku gak terima privat. Ya, ngajar orang per orang. Kumpulkan semua orang yang berdosa. Saya bimbing bersama-sama. Maka diserahkanlah sebidang tanah di lereng gunung. Dibangunlah bangunan cukup megah. Dialah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu Pak, peninggalan Nabi Daud. Yang membangun pertama kali Nabi Daud. Kompleks Al-Quds Masjidil Aqsa. Dibangun, bangunan belum selesai. Orang yang datang, kau kapan aku mau bimbing kapan? Sedang mati aku. Baru orang mari-mari. Sebab Nabi Daud mempunyai mukjizat menaklukkan semua jenis logam. Maunya Nabi Daud kubahnya dibikin dari emas. Coba Bojonegoro, kalau kubah itu emas, antek kubahnya. Ini enggak ada. Ya. Kelompok nanggone pasar. Berarti jiwa ganti kalung. Ya. Makanya lama. Tapi sekalian, begitu orang sering datang ke Nabi Daud untuk segera dibimbing untuk bertaubat, Nabi Daud berucap, kalau kamu tak ingin bertaubat kepada Tuhan, hadapkan wajahmu ke dinding, sebut semua dosa-dosa, bertaubatlah atas maksiat-maksiat yang telah kau lakukan selama ini. Sebut asma Tuhan dan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong orang berjalan dia menuju dinding, berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian dia menyebutkan semua dosa-dosa, menangis sejadi-jadinya. Dinding itu sekarang terkenal dengan dinding ratapan. Dinding ratapan itu memang di kompleks Al-Quds. Sekarang diperdebatkan rame. Ya. Orang Yahudi mengatakan ini adalah warisan nenek moyang kami. Sebab Nabi Daud itu Pak, Nabi dan Rasul berkebangsaan Yahudi. Ada 25 Nabi yang kita yakini, yang kita imani. 2 itu golongan Yahudi, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu orang Yahudi. Orang Kristen tidak begitu. Mengklaim itu tempat suci kami. Sebab dulu Bunda Maria, Siti Maria dilahirkan, dibesarkan di kompleks itu, dibimbing seorang takmir namanya Zakaria alaihissalam. Nabi Isa dilahirkan di kompleks Masjidil Aqsa. Wong Islam itu tempat suci kami. Nabi kami Muhammad SAW mi'raj dari Masjidil Aqsa. Bahkan sekarang ribut terus saling mengklaim. Kembali pada orang yang berdoa, menangis, meratap sejadi-jadi di hadapan dinding ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, mengabulkan permintaannya, mengabulkan pertaubatannya. Dosa-dosa orang yang diampuni oleh Allah dan derajat orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti diangkat derajatnya, nama orang ini Pak diabadikan dalam Al-Quran. Subhanallah, ada ayat yang berbunyi ini.
Ya nasuh kan jenenge wong. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Sampai sekarang orang menyebut taubat dengan sungguh-sungguh disebut taubatan nasuha. Nasuh kan jenenge wong. Cuma nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran terjemahan kita, baik orang-orang beriman bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat, sebaik-baik taubat. Tidak disebutkan nasuhan. Nasuhan itu jadi umum. Ya. Nah, sekali lagi kekuatan dalam masjid. Masjid tempat orang bertaubat kepada Allah yang akan dimuliakan kehidupannya. Masjid bukan sekedar tempat sholat, ibadah ritual, melainkan juga untuk mendidik masyarakat, membina akhlak, mengembangkan budaya Islam. Masjid. Orang ngomong berok-berok menuju masjid kamu. Ngomongnya masuk ke masjid pelan-pelan. Orang ngomong pelayon menuju masjid kamu. Kedepekan itu masjid kamu. Mesti satu. Ya. Memakmurkan masjid adalah kewajiban umat Islam yang beriman kepada Allah. Kita langsungkan supaya tidak ya. Masjid dalam sejarah Islam. Lalu sekalian, negeri kita, negeri Indonesia mempunyai jasa, mempunyai hutang budi pada masjid. Ini kalau betul-betul bersih, sehat pikirannya. Indonesia adalah negeri yang mempunyai hutang budi pada masjid. Sebab pahlawan-pahlawan nasional kita itu hasil gemblengan dari masjid. Pak sampeyan ningali Pak. Fotone di Ponorogo. Iku nek gak ahli masjid Pak, ora ngono pakane. Di Ponorogo iku wong Jawa, mesine blakonan. Tapi lihat bagaimana gambar dari atau foto dari di Ponorogo. Pakai sorban, pakai jubah, itu kan bukan ahli masjid, gak mungkin. Orang-orang gambarnya di Ponorogo pakai helm, orang-orang pakai belangkon jarang. Jadi nggak lihat bagaimana foto Imam Bonjol sama. Jangan bicara tentang Aceh, Aceh itu malah gudangnya orang Islam, maklum. Ya. Ini artinya apa? Bahwa negeri kita ini dibela mati-matian oleh para syuhada, oleh pahlawan-pahlawan Islam, hasil didikan dari masjid. Khusus di Surabaya, subhanallah, bagaimana Bung Tomo untuk membangkitkan semangat arek-arek Surabaya, pakikan takbir, pakikan takbir itu ada biasa muncul dari corong-corong masjid. Menurut saya corong masjid ada tuh jembatan banter alon-alon naik wong banter langsung teko meneh alon-alon ada tuh banter ora ono sing teko apa meneh bisi-bisi ada disetarakan dengan gonggongan anjing mendem. Padahal subhanallah sekali lagi negeri yang kita cintai ini berhutang budi dengan masjid. Hutang budi dan hutang yang kita balas. Ono bahasa hutang budi di bawah mati. Indonesia punya hutang budi pada masjid. Ya kita langsung ya. Banyak upaya-upaya bagaimana cara umat Islam jauh dari masjid. Jaga rumah-rumah tapi tidak berizin lagi kan. Hati-hati, ada mana? Ini upaya untuk menggerogoti kekuatan umat Islam dari dalam. Dan memang Pak Subhanallah, kadang-kadang Islam itu nantinya tertutup dengan kebodohan umat Islam itu sendiri. Sing isin itu dudu wong liya, sing isin wong Islam dhewe. Itu sampai ke dunia internasional.
ya dari isi-isi. Lalu saat ini Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa itu sa'i loh. Sa'i itu Pak Subhanallah itu ritual. Tidak boleh ada kata-kata sia-sia di situ. Semua dipadukan untuk pikir doa kepada Allah, ingat kepada Allah. Tawaf di sini Pak. Bikin itu ono subhanallah. Ya saya tadi berharap ya, mudah-mudahan semuanya bisa umroh guys. Mana jenengan tawaf? Nang pojok Ka'bah itu ono hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Setiap Nabi melewati hajar aswad, dia mengambil batu itu, mencium batu itu, kemudian meletakkan di tempat semula. Ya, mengambil, mengusap, mencium, mengembalikan. Abu Bakar sebagai sahabat paling dekat melihat proses seperti itu, nyontoh, diambil batu itu, diusap batu itu, dicium batu itu, diletakkan ke tempat semula. Tibalah Umar bin Khattab, orang yang sangat kritis, diambil batu itu, diusapnya batu itu, diciumnya batu itu, kemudian sebelum mengembalikan dia mengatakan, wahai batu yang hitam, sekiranya Rasul tidak mencium kamu, aku tidak sudi mencium kamu, dikembalikan lagi. Ya, itu Umar bin Khattab. Tapi dia yakin betul batu itu tidak bisa memberikan manfaat dan moral. Akidah. Oleh karena itu sampai sekarang, sampai dengan detik ini tidak ada ahli tafsir, ahli hadis memberikan hikmah. Nabi mencium hajar aswad, orang keterangan. Ya, tidak ada keterangan. Ini kita ngomong Indonesia. Jenenge hajar aswad dicolong ke gomule. Ya ilaha illallah. Cek menel misalnya. Pak, di Masjidil Haram itu ada halaqah di kelompok-kelompok kecil ngaji setelah sholat fardu. Halaqah pertama mazhab Imam Hanafi, Imam Hanbali sana, Imam Syafi'i, kelompok-kelompok. Iki orang Indonesia 3 tahun di sana. Gerono Allah ditonton pembentukan hajar aswad ditonton, berarti itu waduh itu boleh enak. Malam hari dini hari masuk ke dalam mengambil batu itu mau pulang. Konangan polisi di Raja Arab Saudi dideportasi langsung. Itu sama tidak dengar gue? Sopo jenenge? Kenapa kok sebutnya? Jenenge Abdul Ghaffar Al-Minangkabau, orang Sumatera Barat. Namanya Abdul Ghaffar Al-Minangkabau itu asalnya. Karena dia di sana lebih dari 2-3 tahun. Bisa. Wong Indonesia. Luar biasa. Ya. Nah, harus sekalian. Pertaubatan itu ada berapa masjid, ya? Kita langsung bahas. Baik itu sudah tahu ya. Fungsi masjid sebagai tempat sholat. Al-masjidu artinya tempat sujud. Apa bedanya masjid dengan sholat? Ayo, Pak. Masjid kalau mau sholat benten atau bot? Sama atau enggak? Fungsi sama, fungsi. Kalau al-masjidu tempat sujud, musola tempat sholat, sama-sama bahasa Arab masuk dalam bahasa Indonesia dengan konsep yang berbeda. Kalau zaman Nabi masjid, memang masjid itu secara umum, bumi diciptakan untuk masjid, tempat sujud. Tetapi terkait dengan hukum-hukum tertentu
rupa bangunan. Lah zaman Nabi sing jenenge musala itu tempat salat Idul Fitri, Idul Adha, itu jenenge musala. Tanah yang lapang yang digunakan untuk sholat Id, nah itulah musala. Masuk ke dalam bahasa Rusia di arti siji ini musala cilik ya, orang Jumatane agan yote kober ya, kadang-kadang ngono kadang-kadang orang, tapi masjid itu gede dan Jumatan. Pertanyaannya ya, sampai masuk masjid sholat tahiyatul masjid, masuk sholat apa? Ayo, ono sholat tahiyatul sholat, tetap sholat tahiyatul masjid. Sampai lebet masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk masjid, masuk sholat. Bodoh. Ya kan, jangan ada gantinya. Nah, lalu sekalian, masjid itu dulu zaman Rasul sebagai pusat dakwah pendidikan, masjid juga sebagai al-madrasah sekolah. Zaman Nabi akeh wong sing padha buta huruf, ya diajari di masjid. Masjid tempat musyawarah, ya, jadi harga perang. Untuk sahabat perundingan musyawarah. Tempat pengobatan, masjid seperti rumah sakit. Teko perang musim luka ditambahin ke masjid. Masjid koyo rumah sakit. Itu fungsinya masjid zaman Nabi. Bagi Bonima termasuk aktivitas sosial. Bonima itu rampasan perang, ya, dibagi di masjid. Nah sekarang fungsi masjid ini diambil alih oleh institusi-institusi tertentu. Wes ojo belajar nang masjid tak gawe gedung dhewe. Kamu khusus belajar ana sing jenenge sekolah madrasah. Ojo nambani wong loro nang masjid tak gekno gedung dhewe jenenge rumah sakit. Pak, mengambil fungsi masjid tidak utuh. Semestinya yang diambil itu juga ruhul jihadnya. Berhubung sekarang yang diambil itu hanya fungsi masjid, tetapi ruhul jihadnya tidak diambil pula. Akibatnya sekarang ojo loro nek gak duwe duit. Ya kan? Ojo loro nek gak duwe duit. Ana wong loro sing siji iku foto-foto loro ini sing siji iku numpak becak sarunge ora setrika kaos oblong terus kemudian dilipat duduk sobang anduk daftar sing siji Pak numpak mobil gelar itu bawa ya nuntun anak sing loro, sing di tangan bisa sing ya kan? Kadang-kadang si makan mau ditakut sih, jadi siapa sih sendal kayak tantangan? Ya, kadang-kadang bayar dulu, ya kan? Ingat atau opnam bayar dulu. Ini tidak ada duit semua, tapi kalau programnya di masjid tidak ada laku bukan. Sekolahan juga begitu sama. Karena ruhul jihadnya tidak diambil dari masjid. Ada banyak sekarang sekolah-sekolahan aromanya juga aroma bisnis. Sekolah-sekolah favorit sudah barang tentu tarifnya mahal. Ojo sekolah sing maju bisa bergawe duit. Sampai ngomong. Nah, hati-hati ya. Tapi sekalian terakhir Pak ya, terakhir kekuatan al-madrasah, kekuatan madrasah sekolahan ya Pak. Di dalam Islam, umat Islamnya sudah membentuk sekian banyak arah pendidikan. Di Muhammadiyah ada, di Nahdlatul Ulama juga ada, di Persis juga.
Semua dari sekolah. Sudah barang tentu sekolah-sekolah itu mempunyai visi dan misi tertentu. Wong Kristen juga harus sekolahan, wong Hindu, wong Buddha juga harus sekolah. Sudah barang tentu mempunyai visi-visi tertentu. Pemerintah juga mendirikan sekolah, visinya jelas mencerdaskan anak bangsa. Tetapi perlu kita ketahui, jika ada umat Islam sinis pada dunia pendidikan Islam, ini perlu dipertanyakan keislamannya. Sebab menurut saya salah satu salah ayah saya, itu dulu sekolah di SMA Katolik Malang. Saya tanya pada Pak D, Pak D, bapak saya Pak dulu di sekolah di Katolik. Iya, sebab zaman itu zaman Belanda, zaman itu sekolah yang paling maju, itu dari Katolik. Tapi di pesantren yang maju, kita orang Islam, gak orang Katolik di pesantren maju kira-kira. Warnanya apa? Nek pergi namanya pesantren, nek awal sekolah Kristen. Ya. Jadi ngertinya itu, ternyata semua sekolah didirikan membuat atau mempunyai visi-visi tertentu. Oleh karena itu, itemkan anak-anak kita minimal di negeri yang sorenya diajari Islam. Kalau tidak di negeri, di swasta yang maju yang sudah itu miliknya umat Islam. Supaya apa? Supaya akidah anak-anak kita tetap akidah yang benar, akidah yang tidak melenceng. Terus sekalian, saya kira cukup jam 7 aja. Kasih tahu jam 7 tepat selesai. Tapi sekalian, kiranya cukup yang dapat saya sampaikan. Ada satu artikel tentang Al-Ma'had. Kekuatan syariat, kekuatan masjid, kekuatan madrasah, kekuatan Al-Ma'had dijadikan satu. Maka sekarang itu ada istilah boarding school. Ya, boarding school itu mengumpulkan kekuatan syariatnya, kekuatan masjidnya, kekuatan pondok pesantrennya, kekuatan sekolahnya, dengan harapan muncul generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang tumbuh. Mudah-mudahan masyarakat Madani, pengajian Madani ini, masyarakat Bojonegoro pada umumnya menjadi masyarakat yang kuat, ekonominya kuat, badannya kuat, akidahnya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita melaksanakan ibadah kepadanya. Saya akan cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kurang kebaikannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.